Halo semuanya, kembali lagi dengan Thomas di sini dari Kode Coding. Hari ini kita akan membahas tentang Introduction to JS. Jadi kita akan belajar mengenai basic-basic dari JavaScript. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama ini agendanya kita akan mengetahui apa itu JavaScript, bagaimana cara memakainya, gimana kita bisa menggunakannya, dan ada sintaks juga, sintaks yang nanti akan saya ajarkan juga di situ. Dan yang terakhir adalah sampainya. Oke, kita masuk ke JavaScript. Oke, JavaScript itu adalah sebuah programming language untuk web gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalian tahu C atau Python itu JavaScript adalah salah satu programming language dan terbukti JavaScript ini paling populer di dunia dengan 69,70 programmer menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini nggak perlu nginstal-nginstal lagi, jadi sama kayak HTML dan CSS itu udah running di browser kalian gitu, browser di komputer, atau tablet atau smartphone. Nah, gimana sih cara gunainnya? Sebenarnya untuk gunanya ini gampang banget. Jadi kita tinggal taruh di HTML bisa dengan menggunakan TypeScript. Lalu di mana kita bisa pakainya? Bisa di mana aja gitu. Jadi kita bisa taruh di bagian HTML, di bagian atas atau di bagian bawah. Jadi kalau misalkan bagian atas biasanya ketika kita mau nge-load something di awal gitu. Nah, kalau di bawah biasanya untuk interaksi di web tersebut gitu. Nah, tapi kalau disarankan sih lebih taruh script itu di bagian bawah gitu. Jadi bisa meningkatkan kecepatan untuk display di awal gitu. Karena script ini memperlambat dari displaynya gitu. Jadi usahain taruh script itu di bagian bawah. Nah, script juga bisa ditaruh external file, jadi bisa di luar HTML-nya gitu. Kita akan coba. Nah, di sini saya udah buat satu folder, folder session 12. Kita buat aja satu index.html. Lalu kita ke session 12. Selain itu, kita buat dulu template-nya. Nah, ini misalkan kita di sini langsung buat aja sebuah div. Misalkan div di sini kita kasih ID-nya misalkan demo. Nah, di script kita bisa taruh script di bagian atas di sini, di bagian atas di dalam head, atau kita bisa memasukkannya di bagian bawah, tuh, setelah body atau di dalam body tapi paling bawahnya gitu. Oke, nah di sini kita akan coba menambahkan sebuah teks ke dalam div yang bernama demo. Jadi get element by ID, kita masukkan demo. Terus untuk masukannya kita bisa pakai inner HTML. Lalu kita masukkan hello world. Di sini akan muncul sebuah kata hello world. Padahal waktu di subline-nya kita tulisnya itu nggak ada ya, di sini kosong. Tapi kita bisa menambahkan secara JavaScript. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan eksternal JavaScript? Nah, caranya sebenarnya gampang. Jadi kita buat lagi aja, misalkan kita script.js, kita save di sini. Lalu untuk pemakaiannya bisa kita langsung ambil aja apa yang kita tulis tadi JavaScript-nya. Lalu di bagian sini kita bisa tuliskan source-nya. Di sini kita bisa tuliskan source-nya. Source-nya berarti adalah kita masukkan script.js. Nah, ini mungkin kalau untuk perbedaan kita kasih dia hello dan saya biar ada perbedaan. Nah, ketika kita refresh, harusnya akan tetap muncul ya gitu. Jadi hello, Thomas gitu di sini. Jadi untuk eksternal sebenarnya seperti itu aja, tinggal tambahin ke SRC atau source-nya di mana S-nya itu berada. Nah, kalau misalkan kita taruh di atas, di bagian atas, kita taruh seperti ini. Nah, akan muncul atau enggak sih menurut kalian? Nah, ketika di refresh nggak muncul ya. Karena apa? Karena di sini itu kita lihat di bagian console. Nah, di sini untouched type error cannot set property inner HTML of null. Jadi di sini itu kita memanggil ID demo, padahal demonya ini, di ID demo ini belum keload gitu. Jadi usahakan untuk penambahan yang menggunakan elemen yang ada di HTML, itu kalian gunakan scriptnya di bagian bawah saja gitu. Jadi kalau misalkan ini kan kita istilahnya mengambil elemen yang ID-nya itu demo dan kita tambahkan di dalamnya inner HTML gitu. Inner HTML kita masukkan hello, Thomas. Nah, tapi script itu jalan duluan sebelum si HTML. Jadi disarankan untuk scriptnya itu ditaruhnya di bagian bawah. Nah, selain output dari inner HTML, kita juga bisa menggunakan hal yang lainnya. Misalkan kita masukkan script di sini, lalu kita bisa menuliskan langsung dengan cara dokumen.write. Misalkan kita write apa? Hello world di sini. Nah, ketika di refresh di bagian HTML, dia akan memunculkan apa yang kita sudah tuliskan di sini. Jadi dokumen.write bisa kita munculkan hello world di sini gitu. Jadi selain tadi ini kan adalah inner HTML ya dari div demo. Nah, ini adalah hasil dari yang kita tulis menggunakan JavaScript itu dengan menggunakan function .write. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan di sini ya. Misalnya saya tambahin script di sini. Kita masukkan script di sini, lalu kita bisa juga membuat sebuah alert box gitu. Di sini kita bisa tulis window.alert. Lalu kita bisa panggil hello guys. Nah,
yang akan terjadi adalah ketika di refresh akan muncul sebuah alert dengan tulisan hello guys gitu. Nah, sebenarnya ini kalau window itu adalah bagian objeknya. Jadi awalnya itu kita menggunakan window. Lalu ini adalah function yang ada di dalam window. Jadi kalau misalkan kita langsung alert seperti ini juga sebenarnya bisa juga. Gitu. Jadi ini cuma buat memberitahu kalau alert ini adalah punyanya si window gitu. Oke, kita balik dulu ya, tadi harusnya dulu sini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada bisa inner HTML, bisa document write, bisa window alert. Dan yang terakhir adalah kita bisa menuliskan ke dalam browser console. Nah, browser console itu yang mana? Yang tadi kita buka ya di bagian sini. Ketika kalian klik F12, kalian bisa ke bagian console gitu. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa menuliskan code JavaScript juga gitu. Misalnya kalian mau pakai operation, misal 5 tambah 5 dia akan muncul 10 dan sebagainya gitu. Jadi di sini kalian bisa code JavaScript juga. Kalian juga bisa cari sintaks-sintaksnya, misalnya dokumen, kalian lupa gitu get elemennya apa, get elemennya bisa dikasih tahu juga gitu, ada ID, class name, by name, dan sebagainya. Lalu kita misalkan mau panggil si demo, lalu kita ganti inner HTML-nya menjadi hello Mario. Nah, di sini akan berubah ya, jadi hello, Mario dari yang hello, Thomas itu. Jadi kita bisa langsung ganti di bagian browser console. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau coba membuat sebuah tulisan gitu, kita bisa pakai console.log. Nah, di sini hi. Jadi console.log ini biasanya buat debugging sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau coba apakah hasilnya masuk nggak nih alertnya gitu. Jadi kita bisa pakai console.log alert masuk. Dia akan memunculkan message berupa alert masuk, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain kita tadi membahas tentang output, kita juga membahas tentang data-data. Jadi tipe data di JavaScript itu ada beberapa nih. Jadi ada string, ada number, ada boolean, ada array, atau ada objects. Jadi seperti yang sudah dicontohkan di sini, ketika kita mau meng-assign sebuah variabel, kita bisa menggunakan keyword var. Nah, var ini kita belum memberitahu tipe datanya atau assign datanya, maka variabel itu akan bersifat undefined. Sehingga kita perlu meninisialisasikan dengan data yang kita mau. Misalkan di sini var name sama dengan Thomas. Nah, otomatis si variabel name ini akan berubah menjadi string. Lalu, jika misalnya kita mau number, berarti kita harus mengassign angka. Jadi var 61 sama dengan 1. Untuk array, kita bisa memasukkan kpop, kurung siku, lalu kita masukkan data-datanya. Yang terakhir adalah objek. Objek ini seperti kelas kalau di Java. Jadi kita bisa membuat sebuah atribut di dalam sebuah objek itu. Jadi misalkan di sini ada var person, lalu kita bisa masukkan atribut-atributnya. Misalkan bisa dari nama atau umur dan sebagainya gitu dalamnya. Jadi nanti kita bisa panggil aja langsung. Nah, langsung aja kita coba di sini. Kita coba di bagian script.js aja ya. Nah, di sini kita coba buat var name, misalkan pakai nama Thomas. Nah, ketika kita membuat var name sama dengan Thomas, otomatis dia akan menjadi string. Lalu misalnya kita buat lagi tadi seperti tadi 61, kita akan buat 61. Kita misalkan buat lagi var untuk array, misalkan hobbies di sini, misalkan kita buka kurung awal, lalu kita masukkan misalkan coding, terus mungkin sleeping dan sebagainya. Lalu yang terakhir misalkan kita buat person. Person berarti diawali dengan buka kurung awal. Lalu kita masukkan di sini name-nya, full name. Muhammad Asril. Lalu age-nya 22. Oke, seperti ini aja. Nah, cara pemanggilannya gimana? Cara pemanggilannya kita bisa, misalkan di sini kita coba ganti nama. Misalkan kita document.getElementById by ID-nya hello, lalu kita pakai assign dari sini plus name plus misalkan di sini kita kasih tanda seru ya kayak tadi. Nah, yang terjadi adalah harusnya sama aja sih. Mungkin saya ganti aja nih namanya biar kelihatan. Jadi namanya misalkan si Budi. Ketika kita refresh, harusnya akan muncul si hello, Budi seperti itu. Jadi kita bisa assign nama, lalu kita bisa memasukkannya ke div yang bernama demo seperti itu. Nah, di sini ketika di F12, ketika kita mau panggil name-nya, sebenarnya langsung muncul nih nanti. Tuh, name-nya adalah Budi. Jadi apa yang kita sudah inisialisasi di script.js ini akan bisa dipanggil 61, berarti akan pakai 1 gitu. Nah, misalnya kita mau tambah langsung di sini misalnya plus 5, nah nanti dia akan muncul nih operannya jadi 6 seperti itu operatornya. Lalu misalnya kita mau panggil tadi kita mau panggil array, misalkan tadi array-nya hobbies ya, hobbies. Nah, di sini akan muncul ya, hobbies-nya 2 nih, coding dan sleeping. Jadi untuk pemanggilannya misalnya saya mau panggilnya cuma hobbies yang pertama, berarti tinggal hobbies, buka kurung tutup kurung, yang ke 0, dan dia akan munculin yang coding gitu. Karena kan indeks untuk array ini tetap dari 0 ya gitu. Jadi ketika isinya 2 berarti ya 0 dan 1 gitu. Itu untuk pemanggilannya. Jadi kalau misalkan di sini hello, name, menambahkan tag, kita juga bisa nih langsung masukin tag aja gitu. Tag br, lalu kita misalkan tulis di sini your hobby is, dan di sini kita tinggal pakai plus lagi,
Dan kita panggil nih, misalkan hobi saya mau pakai yang nomor 2 nih, jadi indeks kedua kan ya. Jadi indeks 2 dikurang 1 ya, jadi indeks per yang 1 gitu. Dan ketika nanti di refresh, akan muncul nih, hello Budi, your hobby is sleeping gitu. Nah, untuk person juga seperti itu. Jadi misalkan kita buat lagi aja ya. Misalkan kita buat lagi di bagian bawah demo nih. Misalkan kita kasih ID-nya itu greeting aja ya, greeting lagi. Nah, di sini kita sama sih seperti tadi. Kita dokumen get element by ID, lalu kita panggil si greetingnya, dan kita masukkan inner.html. Nah, di sini untuk pemanggilan person, ini bisa dengan menggunakan seperti ini. Kita coba di sini dulu ya. Kita panggil si person. Nah, untuk pemanggilannya agak sedikit berbeda. Kalau array itu kan tadi pakai kurung kotak, pakai kurung siku. Nah, kalau untuk person kita pakai istilahnya dot. Nah, jadi kalau misalnya kita mau panggil si full name-nya, berarti person dot full name gitu. Kalau misalnya kita mau panggil si age-nya, berarti person dot age gitu. Nah, jadi misalkan di sini is Thomas, lalu kita plus lagi di sini I am. Nah, di sini baru plus person dot age. Berarti harusnya di sini munculnya my name is Thomas Asel, I am 22, ketika kita refresh. Nah, di sini akan muncul ya, my name is Thomas Asel, I am 22 years old. Jadi seperti itu untuk penggunaan tipe data. Ini saya lupa spasi ya. Oh ya, untuk petik di sini bebas ya, mau petik 1 atau petik 2. Tapi dikondisikan lagi, misalkan ketika kalian menggunakan petik 1, terus kalian mau ada penggunaan petik 1 lagi, nah itu harus menggunakan pakai petik 2 gitu. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti yang dimunculkannya adalah petik yang di dalamnya gitu, yang dibungkus. Jadi misalkan di sini petik 2 dulu baru petik 1, berarti ya petik 1-nya akan muncul gitu. Begitu sebaliknya. Oke, kita lanjut lagi aja. Itu tipe data tadi. Oh ya, untuk boolean harusnya sama aja sih. Jadi kalau untuk boolean kita tinggal masukin aja var is apa ya? Misalnya single, misalkan true. Nah, nanti kita akan coba pakainya nanti ya di condition aja. Tuh. Tapi di sini cuma true dan false doang gitu. Jadi nanti kalau true nanti dia ngapain, kalau false dia nanti akan melakukan apa seperti itu. Kita lanjut aja ya ke function. Nah, di function ini kalau misalnya kalian sudah pernah mencoba programming language lainnya, harusnya udah familiar dengan yang namanya function. Jadi function itu adalah sebuah kumpulan code yang desain itu untuk melakukan beberapa task khusus gitu. Misalkan di sini contohnya ada function untuk penambahan ya. Jadi di sini yang pertama itu ada nama functionnya, lalu di dalam sini ada parameter kah? Parameter ini adalah yang akan dilempar ke dalam si function tersebut gitu, ke dalam function tersebut. Misalkan di sini saya menyiapkan 2 parameter gitu, ada A dan B. Lalu di dalamnya itu nanti akan melakukan apa? Nah, di sini karena penambahan, jadi kita bisa melakukan return, yaitu A tambah B, seperti itu. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya di sini, kita bisa langsung buat aja nih function, misalkan kita function penambahan. Atau enggak, kita misalkan di sini langsung bikin function, add aja. Nah, di sini kita buat A, B. Nah, lalu di sini kita bisa return si A plus B, seperti itu. Nah, tapi harusnya ini hanya pembuatan si function-nya doang. Ketika kita refresh, dia akan tidak muncul apa-apa ya gitu ya, tetap kosong gitu. Nah, cara pemakaiannya kita bisa panggil di sini, bisa panggil coba di konsol, misalkan kita add 55. Yang terjadi adalah dia akan mereturn angka dari penambahan parameter A dan B seperti itu gitu. Dan kalau misalkan cara pemakaiannya di sini, kita bisa menggunakan dengan cara kita panggil si add-nya gitu. Ini mungkin saya pindahin dulu sini karena saya mau pakai di dalam if greeting gitu. Nah, misalkan di sini kita mau tahu atau enggak tetap aja deh. Nah, misalkan di sini kita buat lagi aja ya, kita buat lagi satu function lagi di atas. Function year different. Nah, di sini kita masukin null-nya dan birth year. Nah, di sini kita misalkan mau membuat fungsi untuk mengetahui berapa sih umurnya dia sekarang gitu. Nah, di sini kita bisa langsung aja return now dikurang birth year. Nah, saya misalkan mau cobanya itu di dokumen get element by ID yang greeting. Jadi my name is Thomas, terus habis itu di sini misalkan person age-nya saya ganti jadi dengan year different. Nah, di sini parameter pertama itu kan berarti now-nya itu 2020. Lalu saya lahirnya kapan? Saya 1998. Nah, di sini harusnya ketika di refresh nanti hasilnya itu tetap 22 ya, karena kan 2020 dikurang 1998 ya 22 gitu. Misalnya saya ganti ini 91. Nah, ini akan berubah jadi angka 29 gitu. Jadi pemanggilan fungsi cukup gampang gitu. Jadi kita buat sebuah fungsi, lalu kita pakai aja langsung si year diff-nya, si function year diff-nya misalnya di sebuah statement atau apa gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian condition. Jadi condition ini dipakai ketika kita ada beberapa kondisi. Nah, ketika kondisi itu
sesuai akan memunculkan aksi atau memunculkan sebuah code lah gitu. Ketika kondisinya misalnya is true atau apa. Nah, biasanya kalau untuk condition ini ada menggunakan if, ada menggunakan choose case gitu dan sebagainya. Nah, untuk tutorial kali ini paling kita pakai if aja. Nah, di sini misalkan kita menggunakan var boolean ini ya misalkan ya. Nah, di sini misalkan saya kasih function lagi. Function lagi misalkan jomblo checker gitu ya. Nah, di sini kita buka aja langsung if misalkan is single-nya is single aja kayak gini. Ini menandakan kalau misalkan kalau is single-nya ini true gitu. Maka kita akan return misalkan kita return single. Nah, else kalau misalkan dia nggak single gitu, berarti return-nya taken gitu. Nah, cara pemakaian juga sama. Berarti misalkan di sini saya coba plusnya ditambahin dulu. Lalu kita coba pakai tadi jomblo checker ya, jomblo checker gitu. Jadi di sini plus dulu ya, plus terus saya tambahin lagi dulu and I am. Nah, harusnya ketika nanti di refresh. Nah, di sini my name is Thomas, I'm 29 years old and I'm single. Karena di sini saya masukinnya itu booleannya true ya gitu. Ya, misalkan kalau saya masukinnya itu false di sini. Yang terjadi adalah nah di sini akan berubah menjadi taken gitu. Jadi karena si single-nya itu kan false. Ketika masuk ke function jomblo checker itu akan ditanya nih if single-nya true nggak nih. Ini sama aja kayak gini. True ini. Nah, kalau misalkan sama dengan true dia akan masuk ke single, kalau misalkan enggak dia akan masuk ke sini gitu, ke return sini, ke return taken. Seperti itu. Itu untuk condition. Nah, kita lanjut lagi ke bagian looping. Harusnya kalau kalian udah pernah belajar programming language seperti C atau Java, harusnya sudah familiar juga nih sama yang namanya looping. Nah, looping itu sebenarnya ada banyak ya. Ada bisa menggunakan while, bisa menggunakan for, bisa menggunakan for each juga gitu. Nah, tapi di bagian sini kita akan menggunakan for gitu untuk tutorial kali ini. Oke, untuk for sendiri itu terbagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama itu adalah inisialisasi atau sesuatu yang dieksekusi sebelum kita masuk ke dalam si for itu. Lalu yang kedua adalah kondisi. Kondisi di mana apa yang membuat for itu akan berjalan. Lalu yang segmen ketiga adalah increment atau misalkan hal yang lainnya ketika code itu sudah berjalan gitu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita langsung buat aja ya di sini. Misalkan yang pertama itu adalah inisialisasi atau apa yang akan dieksekusi sebelum loopingan itu berjalan. Jadi kita misalkan kita kasih tahu var sama dengan 0. Lalu kondisinya misalkan kita kondisinya i mau loopingannya sampai berapa kali, misalkan i sebanyak 5 kali gitu. Lalu kondisi setelah si loopingan itu berjalan. Nah, misalkan di sini saya mau melakukan increment di mana i-nya itu akan bertambah terus sampai kondisinya terpenuhi gitu. Jadi ini kan kurang dari 5 ya. Jadi dia akan jalan terus sampai angkanya 4 atau kurang dari 5 yang satu gitu. Nah, di sini misalkan saya tulis dulu deh ya di sini var text misalkan. Var text. Nah, ini saya inisialisasi misalkan dia itu string gitu. Nah, di sini saya tinggal tulis saja text plus sama dengan misalkan the number is, lalu saya plus sama i-nya, lalu saya panggil break line dan save. Jadi nanti the number-nya bakal berjalan sebanyak 5 kali. Gitu. Nah, misalkan saya di sini i plus 1 deh ya. I plus 1 begini. Nah, ketika kita panggil dokumen get element by id, kita panggil si number tadi, id-nya, inner html, kita sama dengan si text tadi. Nah, ketika nanti kita refresh di sini, dia akan memunculkan angka nih, number loopingan sebanyak 5 kali gitu. Nah, di sini i-nya itu kan awalnya saya mulainya itu dari 0. Nah, di sini saya plus 1 gitu, sehingga di sini munculnya the number is 1, 2, 3, 4, dan 5. Padahal sebenarnya harusnya awalnya itu i-nya 0, 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, itu untuk looping. Tuh. Nah, ada cara-cara lain juga sih, ada menggunakan while juga dan sebagainya. Nah, itu harusnya mirip-mirip caranya untuk while, for, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu built-in function. Jadi built-in function adalah fungsi-fungsi bawaan dari misalkan dari string, dari number, dari array, dari math. Jadi tambahan. Nah, misalnya kita dari string kita mau tahu nih panjang dari string itu, ada index of juga untuk mencari sebuah char dalam sebuah string. Lalu kita juga ada search untuk mencari sebuah kata dalam kalimat. Kita juga bisa pakai slice atau str untuk mengganti string. Juga ada kata-kata replace, juga ada to uppercase, to lowercase, dan ada juga concat. Tuh. Lalu untuk di number sendiri, ada untuk mengubahnya dari number menjadi string, ada mengubah dari number menjadi fix, ada value of juga, ada bisa pass ke integer. Gitu. Lalu untuk array ada beberapa fungsi juga, ada toString, ada pop, ada push, ada shift, unshift, splice, concat, dan sort gitu. Jadi kalau pop push itu
insert dan delete lah kalau di array gitu. Seperti itu. Kalau math itu ada p, ada round, ada po, ada square, ada abs, ada cell, ada floor, ada random seperti itu. Nah, paling kita coba aja langsung ya. Misalkan di sini kita ada sebuah string. Misalkan kita var txt, misalkan kita mau bikin tulisan I am eating fried chicken. Nah, ketika kita buat, kita bisa cari tahu nih si txt dot, kita bisa cari tahu si lengthnya. Misalkan di sini saya clear dulu konsolnya, terus kita ini save dulu, terus kita coba refresh dulu. Nah, di sini misalkan kita txt.length. Nah, di sini akan muncul angkanya. Jadi angka dari panjang si kata itu, kalimat itu berapa? Ada 29. Nah, misalkan kita mau buat, tadi kita mau cari tahu tentang index of tadi ya. Index of, misalkan di sini saya mau cari chicken. Nah, dia akan memberikan indeksnya ada di mana gitu, di chart berapa. Di sini chart 18 mulainya, seperti itu. Lalu misalkan kita mau cari kata search juga, misalkan kita mau pakai search, kita mau cari kata chicken juga. Lalu kita juga bisa menggunakan slice atau substring. Nah, di mana di sini kalau untuk slice kita mau coba misalkan 1 sampai 10. Nah, di sini dia akan mengambil dari indeks awal dan sampai akhirnya itu untuk mengambil kata-katanya gitu. Misalnya kita mau mulai indeks dari 1 sampai ke 10. Dia akan mengembalikan m18. Nah, perbedaannya apa antara slice dan substring? Nah, kalau untuk slice ini bisa digunakan untuk mengambil kata-kata negatif value. Jadi misalkan minus 10 sampai minus 17. Minus 8. Kalau dia mengambil negatif value gitu, dia akan mengambilnya dari belakang. Gitu. Itu untuk substring. Nah, kalau untuk sub-str itu agak berbeda. Jadi kalau tadi substring dan slice itu kan dari start dan end ya. Nah, tapi kalau di sini mulainya dari mana dan berapa panjangnya gitu. Jadi kalau slice dan substring itu adalah indeks awal dan indeks akhir. Kalau ini adalah indeks awal dan mau berapa huruf yang diambil seperti itu. Harusnya mirip-mirip sih antara slice, substring dan substring. Lalu juga ada replace. Misalkan saya mau ganti katanya, replace kata I am-nya saya ganti jadi you are. Nah, di sini yang awalnya jadi I am eating fried chicken, jadi you are eating fried chicken. Seperti itu, untuk replace. Nah, kalau untuk to uppercase dan lowercase harusnya gampang ya. Jadi tinggal kita txt, misalkan to uppercase. Nah, nanti jadi besar semua I am eating fried chicken. Untuk lowercase juga harusnya sama seperti itu. Nah, paling untuk number harusnya mirip-mirip ya sama string. Jadi mungkin kalian boleh coba dulu sendiri. Nah, misalnya kita mau masuk ke array aja langsung. Nah, tadi kan kita array-nya itu tadi masukin hobbies ya, hobbies. Nah, kita langsung coba pakai yang pop misalkan. Misalnya kita mau pop something. Nah, yang kalau pop itu dia akan mendelete array, indeks array yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita coba tampilin lagi, dia akan cuma muncul satu, yaitu coding. Sedangkan untuk push, kita bisa masukin lagi nih, misalkan kita suka makan. Nah, dia akan masuk ke indeks ke 2. Ketika dimunculkan lagi hobbiesnya, nanti akan muncul coding dan eating, seperti itu. Itu untuk pop dan push. Nah, kalau untuk shift dan unshift, kalau shift itu akan menghilangkan array pertama gitu, array paling atas, paling awal. Misalkan shift, kita enter, nah coding akan hilang. Ketika kita ambil hobbies lagi, dia akan cuma tinggal eating. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan lagi, kita bisa menggunakan unshift. Misalkan kita mau unshift si coding. Ketika kita jalankan, lalu kita cari lagi si hobbiesnya, nanti akan muncul lagi si coding dan eating. Jadi unshift itu memasukkan ke bagian depan array, kalau shift itu menghilangkan. Kebalikannya kalau untuk pop dan push, itu untuk bagian belakang. Jadi kalau pop adalah menghapus array terakhir, kalau push berarti nge-pushnya di bagian belakang gitu. Seperti itu. Nah, untuk splice, concat, dan sort, kalian bisa coba-coba sendiri lagi. Dan yang terakhir ini ada math. Nah, biasanya math yang kita pakai itu ada p, metode p, seperti itu, akar ya ini ya. Terus ada apps, ada cell, ada floor, ada random gitu ya. Jadi ada berbagai macam sih. Jadi kita bisa random, kita bisa pakai p, ada square juga. Kalian bisa coba explore sendiri untuk masing-masing ada di map. Jadi misalnya kalian tinggal tulis saja map apa seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita belajar lumayan banyak ya untuk JavaScript. Jadi ini summary-nya. Untuk yang pertama itu JavaScript itu adalah yang paling populer programming language sekarang. Lalu yang kedua, kita bisa menaruh script di bagian HTML manapun. Jadi misalnya kita bisa bagian di head, kita bisa taruh di head, taruh di body, atau kita bisa taruh di luar body tadi. Jadi ada berbagai macam cara. Bahkan kita bisa juga menaruhnya di eksternal. Lalu yang ketiga adalah ada 5 tipe data di JavaScript. Jadi ada string, ada number, ada boolean, ada array, ada objek juga seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah kita juga bisa membuat sebuah function, kita buat bisa selection, bisa looping juga, gitu. Dan kita bisa menggunakan format-format function yang ada di tiap string atau that atau misalkan yang lainnya seperti itu. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.